Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita melanjutkan keterangan dari Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullahu ta'ala pada bab prinsip yang ketiga dari kandungan athar Abdullah Ibn Mas'ud ini tadi, yang disebutkan di halaman 29, yaitu zammut taqlid wa tahdzir minhu, tercelanya taklid dan peringatan dari taklid. Wa qala Ismail ibnu Yahya al-Muzani rahimahullahu ta'ala fi awwali mukhtasarihi, berkata al-Imam Ismail ibnu Yahya al-Muzani di awal-awal mukhtasar Al-Muzani, ya, di awal-awal kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini dikenal, yaitu mukhtasarnya kitab karya Asy-Syafi'i, ya, dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Itu mirip sekali, ya, karena beliau mengikhtisar, meringkas. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ikhtasartu hadza min ilmi Syafi'i. Lihat kata Al-Imam Al-Muzani, ikhtasartu hadza min ilmi Syafi'i. Aku ringkas buku ini dari ilmunya Asy-Syafi'i. Berarti ini betul-betul ringkasan dari karya Asy-Syafi'i. Kata beliau, wa min makna qawlihi, dan juga aku ringkas dari makna ucapan Asy-Syafi'i, liuqarribahu ala man aradahu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuan Al-Muzani meringkas tersebut untuk mendekatkan ilmu Syafi'i ala man aradahu, bagi orang yang menginginkan ilmu Syafi'i. Namun apa kata beliau? Ma'a i'lamihi atau ma'a i'lamiyati nahyihi an taqlidihi. Bersamaan dengan itu, dibarengi dengan itu, i'lamiyati nahyihi, mengabarkan, memberitahukan adanya larangan dari Imam Syafi'i untuk taklid kepada dia, wa taqlidi ghairihi, dan juga ada larangan dari Imam Syafi'i untuk taklid kepada orang lain. Nah, di sini jelas sekali Asy-Syafi'i pun melarang untuk taklid kepada siapa? Kepada dirinya dan kepada orang lain. Liyanzura fihi lidinihi wa yahtatu fihi li nafsihi. Supaya apa? Supaya orang tersebut bisa mencermati, mengamati agamanya dia, dan juga bisa hati-hati untuk dirinya. Di sini jelas juga Al-Imam Al-Muzani menukilkan dari Al-Imam Syafi'i bahwasanya Al-Imam Syafi'i melarang taklid. Dan itu yang bijak, ya ikhwan, yang tepat dalam mendidik umat, tidak mendidiknya untuk taklid. Sering sekali kita sampaikan, antum kalau belajarlah ilmu alat, belajar bahasa Arab, belajar usul aqidah, usul fikih, ilmu mustalah, sehingga antum bisa punya malakah, kemampuan untuk tidak taklid kepada gurunya antum. Guru itu jadikan untuk istifadah, mengambil faedah, ya. Imma antum muwafiq, ya, dikarenakan dia berada di atas al-haq. Imma antum enggak muwafiq karena antum pandang kesalahan hal tersebut. Dan itu yang tepat.
Makanya sering sekali Anda mengingatkan kepada para thalabatul ilm, antum jadikan pijakan antum belajar di Indonesia, apalagi di tempat kita ini, di Darul Hadits ini, itu pijakan pertama, anak tangga yang pertama. Terus kemana tempat belajar puncaknya? Di depan majelisnya para ulama. Ninda, kadang sebagian thalabatul ilm taklid kepada gurunya dia. Apa kata gurunya? Dia AABB. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh dalam thalabul ilmi, ya, apalagi seorang santri. Kalau taklid kepada al-Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan, maka min babi aula, terlebih lagi taklid kepada siapa? Kepada ustadz-ustadznya antum, orang-orang yang belakangan ini tadi, yang ilmunya jauh dibandingkan al-Imam Syafi'i, ya. Jadi seorang thalibul ilmi yang betul-betul bagus dalam menuntut ilmu, tidak ada dia istilah mengenal apa kata ustadz, sami'na wa ata'na. Dia tidak mengenal istilah ustadz, pokoknya dengarkan baik apa kata ustadz. Ustadz itu sudah pengalaman dalam dakwah. Ini goblok, bin bengak, bin buyan, bin tolol, bin loloh, ya. Ini namanya syubhat, ya enggak? Lah kemarin kan sudah kita baca, orang yang taklid laisa bi'alim, ya betul tidak? Bukanlah seorang yang alim. Seorang thalibul ilmi tadi bisa melihat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan tidak diperbolehkan bagi seseorang itu untuk memaksa orang lain taklid kepada dia, walaupun seorang guru, apalagi dalam bab apa? Dalam bab al-hajar, boykot, itu tidak diperbolehkan. Hatta mereka para ulama yang di zaman sekarang, ya, para ulama yang ada di zaman sekarang, masyayikh yang ada di sekarang, dikenal seperti di Madinah, Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihhati. Syekh Rabi' dikenal seorang alim yang betul-betul sabar, ya, al-manahij, memilah-milah, mengecek. Itu pun beliau tidak menanamkan taklid. Ketika beliau sebagian orang mengatakan Syekh Rabi' imamul jarhi wa ta'dil fi hadzal asr, padahal yang menyatakan beliau adalah hamilur rayatil jarhi wa ta'dil adalah Syekh Al-Albani. Apa kata Syekh Rabi' dalam rekaman yang tersebar? Kata beliau, la taqul anna Rabi' al-Madkhali imam al-jarhi wa ta'dil wa innama ana naqil. Aku cuma nukil. Wa ana muntaqid. Ana naqid, ana mengkritik saja. Beliau mengkritik Sayyid Qutb, mengkritik Hasan al-Banna, dan mengkritik yang lainnya. Itu cuma sekedar kritikan. Masya Allah, lihat, ya. Ana bilang fahuwa aqal min ba'di tullabina. Terkadang beliau lebih berakal dibandingkan antum. Bayangkan, ya. Nah, itu tadi antum. Itu kalau di zamannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, mungkin beliau dimasukkan dalam buku Akhbaruz Zirah wal Mutamajjinin, imma buku itu atau buku Al-Adhkiya, atau mungkin buku beliau Ibnu Jauzi punya buku yang isinya unik-unik, ya. Akhbaruz Zirah wal Mutamajjinin, Al-Hamqah, kalau nggak salah Akhbarul Hamqah, sama Al-Adhkiya. Itu 3 buku bagus. Antum kalau bacanya bisa senyum-senyum sendiri, ya. Ingat judulnya Akhbaruz Ziraf wal Mutamajjinin, Al-Hamqah, dan kitab Al-Adhkiya. Al-Adhkiya itu kisah-kisah orang-orang yang cerdas. Kalau Akhbaruz Ziraf wal Mutamajjinin itu berkaitan dengan kisah-kisah lucu, unik-unik, dan kisahnya orang-orang yang agak sedeng-sedeng. Kalau Akhbarul Hamqah itu kisahnya orang-orang yang bodoh tapi punya makna, ya. Contohnya kisah yang lucu, ada seseorang bertanya kepada temannya, dia bilang, ya akhi, uridu an anzur ilal jin ila syaitan, faqala lahu unzur ilal mir'ah. Kata dia, lihat ke mir'ah. Nah, uniknya Ibnu Jauzi beliau membawakan sanad.
Tapi yang kita tidak lihat sanadnya tadi kadang dhaif segala macam ya. Yang ana baca, ya ana bisa ceritanya karena ana baca. Dulu zaman ana mondok bacaannya itu bukan main game. Kita nggak punya game HP itu. Ana mondok di tahun 2007 itu ya. Pernah punya HP 2007 itu ana 2007 HP ana jual. Jadi 2007, 2008, 2009 itu enggak punya HP. Ana pernah ngalami. Bisa kok. Ana di Yaman awal-awal datang tuh enggak punya Android. 4 bulan sebelum pulang ke Indonesia baru punya Android, bisa kok. Ya jadinya kayak gini kalau enggak punya HP. Cuma kalau antum punya HP jadinya yang pulang-pulang kemarin itu itu pengaruh HP semua. Makanya dipulangkan. Karena rusak di HP. Memang HP itu merusak. Nah, kalau enggak punya HP, mau main game enggak punya game, ya enggak, buka internet, kata internet, bacaannya buku yang kayak tadi. Kisahnya Hudhud mengundang Nabi Sulaiman. Bayangkan kalau Raja Sulaiman dikotai sama burung Hudhud. Kata Hudhud ngirim surat ke Sulaiman, aku mengundang kalian dan bala tentaramu untuk makan daging bersama kuah-kuahnya. Datanglah Sulaiman ke pinggir, diundang ke tempat di pinggir tepi lautan. Sulaiman berbaris. Yang disebutkan di buku tadi, kisahnya wallahu a'lam bisihhatihi. Belum tentu sahih. Berdiri Nabi Sulaiman di pinggir sungai tersebut, lalu Hudhud datang dengan membawa lalu mengatakan, kalian bersiap untuk makan? Siap, kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba Hudhud bawa seekor belalang, kemudian menjatuhkan belalang tadi tersebut ke lautan. Kata Hudhud, ya Nabi Allah, silakan kulu, katanya, washrabu, makanlah dari hidangan ini tadi. Kata Nabi Allah Sulaiman, mana hidangan? Katanya makan daging tadi. Nah itu tadi belalang saya jatuhkan, dan ini kuahnya adalah lautan ini adalah maroknya kuahnya dia. Bayangkan. Nah, itu buku bagus. Cari 3 buku ini. Nah, daripada untuk main game. Tapi harus bacanya, harus ngerti nahu. Kalau nggak ngerti nahu tuh pening kepala. Bagus sekali buku itu. Kalau nggak salah ada terjemahannya. Bagus sekali. Wa qala Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Berkata Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Siapa nama Abu Dawud Wandi? Sulaiman ibn al-Ash'ath. Qultu li Ahmad. Aku berkata kepada al-Imam Ahmad. Al-Auza'i wa atba' min Malik. Apakah Al-Auza'i itu adalah orang yang lebih layak aku ikuti dibandingkan Imam Malik? Gitu loh. Apakah Al-Imam Al-Auza'i adalah orang yang lebih layak untuk aku ikuti dibandingkan Imam Malik? Kalau bahasa kita sekarang nih, antum nanya sama ana, Ustadz, apakah Ustadz Fulan lebih layak untuk aku ikuti dibandingkan Ustadz Anlan? Qal, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la tuqallid dinaka ahadan min haula. Jangan engkau taklidkan agamamu, engkau ikat agamamu kepada seseorang pun dari kalangan mereka. Ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fakhudh bihi. Apa yang datang, sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fakhudh bihi, maka itu yang diambil. Summa tabi'i, kemudian yang datang dari tabi'in. Ba'dar rajuli, itu yang lebih tepat bacanya ba'dar rajuli. Fihi mukhayyarun. Ya. Nah, kalau setelah laki-laki tersebut, maksudnya setelah apa? Setelah tabi'i, fihi mukhayyar, dia mukhayyar. Ya. Mau ambil mau tidak, terserah. Gitulah. Mukhayyar. Ini mirip dengan ucapan siapa? Abu Hanifah. Yang Abu Hanifah mengatakan, kalau datang dari Al-Quran kita dengarkan, ambil, datang dari Rasul kita terima, datang dari sahabat kita terima, adapun yang setelahnya
haula rijal wa nahnu rijal. Ya. Itu ba'da ya, tapi wallahu alam kalau apa mungkin salah harokat, sebatas ilmu yang itu bacanya ba'da, bukan ba'du. Dia ada ketentuan kapan dibaca ba'du. Ya. Wallahu alam ya. Memang bisa dia dibaca min ba'du ya. Tapi wallahu alam ya di sini. Memang bisa dia ba'da itu bisa dibaca ba'du, ba'da ya, dokter fikih gitu kan. Ada ketentuan. Dia juga bisa mu'rab, maksudnya tuh bisa majrur, dia itu bisa mabni ya, bisa mu'rab. Nah itu tadi untuk lafadz ba'da. Kalau seandainya dibaca ba'du juga tidak masalah di sini. Ba'dur rajuli fihi mukhayyar, setelah generasi tabi'in ya mukhayyar. Wa qad farraqa Ahmad rahimahullah taala baina taqlidi wal ittiba'. Al-Imam Ahmad membedakan antara taklid dan ittiba'. Jadi ada perbedaan. Apa makna taklid, apa makna ittiba'? Faqala Abu Dawud As-Sijistani, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani beliau mengatakan, sami'tuhu yaqul, aku mendengar Al-Imam Ahmad beliau mengatakan, al-ittiba' ayyatba'ar rajulu ma jaa'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Ittiba' itu tatkala seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari para sahabat. Summa huwa man ba'du fit tabi'in mukhayyarun. Kemudian untuk orang yang setelah itu di masa tabi'in mukhayyar. Nah, jelas di sini Imam Ahmad memberikan perbedaan. Lihat ya ikhwan. Kata Imam Ahmad, ittiba itu kepada apa yang dibawa oleh Rasul, hadis, kepada apa yang datang dari sahabat. Sedangkan yang datang setelah sahabat itu mukhayyar. Mukhayyar. Bisa antum ambil, bisa antum tolak. Wa qala aidan, Al-Imam Muhammad juga pernah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Tsawri wa la Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid pula kepada Imam Malik, jangan pula kepada Sufyan Ats-Tsauri, jangan pula kepada Al-Auza'i. Ambillah oleh kalian min haitsu akhadhu, dari mana mereka mengambil. Ini ucapan yang bijak dari Imam Ahmad. Beliau mengajak umat untuk tidak taklid kepada diri beliau, tidak taklid kepada Malik, kepada Tsawri, kepada Auza'i, tapi ambil sumber referensi. Makanya Anda sering menganjurkan kepada antum semua belajar. Ketika antum belajar, antum bisa baca langsung, tahu dalil, tahu keterangan para ulama. Yang jadi masalah itu kalau tidak ngerti sama sekali, buku tidak kate, baca bahasa Arab tidak bisa, ilmu-ilmu alat nol putul, sangarnya luar biasa, ibarat macan. Dikemas dengan bahasa apa? Bahasa seakan-akan seorang yang nasihul amin. Akhi, jangan belajar di sana. Lebih baik antum bertanya saja dulu dengan asatidzah. Nah, ini contoh kebodohan. Tidak masalah ya akhi, antum ngomong seperti itu, tapi antum belajar sama ustadznya antum. Ini belajar juga enggak sama ustadznya antum? Ustadznya antum juga udah sama juga, tidak punya bekal. Akhirnya antum dipenuhi kebodohan. Ya. Kita lihat, tidak pernah orang mau belajar di sini dapat sebulan 2 bulan berangkat. Nggak ada kita mengikat-ikat orang. Ada orang belajar ke sini cuma 1 pekan, bayangkanlah. 1 pekan, dia mondok di tempat lain, bilang berangkat antum. Kalau ada duit berangkat tuh ke majelis para ulama, ke masyayikh. Dalam kondisi gara-gara dia berangkat ke Yaman, itu tidak dikeluarkan ijazahnya di pondok pesantren yang sebelumnya dengan alasan belum selesai program yang ada.
Bayangkan itu. Diikat. Kita nggak ada di istilah diikat. Lepaskan. Kita menganjurkan para tulabul ilm untuk apa? Untuk belajar duduk di majelis para ulama yang lebih a'lam minna, lebih berilmu dibandingkan kita-kita ini tadi. Nah ini enggak kadang dibuat bodoh kita ini tadi. Enggak bisa ilmu ini, enggak bisa ilmu itu, enggak bisa ini dan itu. Akhirnya apa? Kebodohan. Yang cuma bisa apa? Fulan begini, fulan begini, alan begini. Antum tuh ketemu antum. Orang yang bukan fulan, bukan alan, bukan fulan, bukan alana, baru antum. Ya. Anak katakan sebagian kawan-kawan kita ya, mohon maaf sekali lagi, ya. Sebagian ikhwan-ikhwan alladzina yantasibuna ila salafiyah, yang nisbat diri kepada salafiyah, yang thalibul ilmi, yang tanggung-tanggung ini tadi, ilmu cetek, mohon maaf, bukan ngerendah, tapi itu nyata. Ilmu cetek tapi pinter dalam bab jarh wa ta'dil. Nanti ketemu sama orang-orang alumni Al-Azhar, baru lo lihat cemen yang bahasa Arab aktifnya luar biasa, ya, bukan cuma ngomong kaifa haluk ana bi khair, enggak. Nanti ketemu orang-orang yang lulusan dari Son'a, bukan dari Duarul Hadith. Nanti ketemu orang-orang yang lulusan dari Tarim, bukan di Duarul Hadith. Ketemu dari Al-Ahqaf, ketemu dari apa namanya Darul Mustafa, ketemu dari Jami'atul Iman, ketemu dari Jami'atul Quran. Ya, masa ada Ustaz? Banyak. Inti saja belajarnya cuma mentok di situ. Untuk di Palembang ini banyak. Al-Azhar banyak sekali. Anak ngisi kajian di Midku setiap Kamis itu. Kalau yang anak ke arah Sungai Lilin itu, satu bis itu ngobrol, celana lepis, besok panjang, ya. Anak kira karyawan. Kata driver, duduk situ Ustaz. Duduk samping. Ngobrol-ngobrol. Tanya dulu, jangan nanya belajar di mana kuliahnya, tanya dulu, mondok di mana dulu Ustaz? Mondok ini. Dulu di mana Ustaz? Kita yang nanya. Tahu dulu kan? Mesir. Diem be dulu. Berarti bukan orang bodoh. Iya enggak? Orang kalau duduk di luar negeri itu, kalau enggak bisa bahasa Arab, jelas enggak lulus. Iya enggak? Seperti itu baik. Antum bahasa Arab enggak baca. Makanya petantang peteteng. Yang lebih parah lagi petantang peteteng cuma modal nge-share. Sampai di salah satu grup, ya. Ini sebenarnya ada grup WA, grup bisnis sebenarnya. Ya, informasi tentang umroh. Ya bukan grup-grup yang tentang ilmu. Tiba-tiba ada yang nge-share video salah seorang ustadz. Ya. Terus dikomen nih sama ustadz yang lain, bukan ustadz yang lain, entah ustadz apa bukan nih, ya. Komen. Pokoknya ustadz ini mau nyalain orang juga. Ya, dalam dunia seperti itu bukannya tempatnya kita apa? Untuk menampakkan syiar sunnah, bid'ah dan yang lainnya. Udah tahu umum. Antum yang salah masuk kamar. Ya enggak? Akhirnya terjadi perdebatan. Gara-gara video ustadz kibar senior ini tadi. Apa faedahnya? Tidak ada faedah. Udah tahu grupnya umum. Judulnya aja informasi umroh. Semua orang masuk. Di situ yang dibahas cuma visa, bukan bahas bid'ah dan sunnah segala macam. Masalah talafut bin niyah, ya, masalah umroh 2 kali, masalah begini, itu enggak usah dibahas di situ. Nah, itu tadi. Makanya orang kalau enggak punya ilmu, kadang enggak bijak. Jangan ngandalkan antum, sekali lagi anak sampaikan kepada antum, jangan ngandalkan petatang peteteng, ngandalkan ustad. Tenang baik, anak ada ustad, backing anak ustad. Ustad yang kaget bantah. Itu bukan prinsip pendekar. Ya, pendekar itu dia sendiri yang berilmu, bukan ngandalkan orang, cuma ngandalkan nge-share video. Itu ciri-ciri wong cemen, ya.
cemen itu insya ini nah. Kalau mantep tuh gini. Kalau yang cemen tuh kalau bebantahan dia browsing dulu, cari video, Ustadz di share-nya video. Itu cara orang cemen. Ya enggak? Nah, itu cara orang cemen Abu Zainal. Cari share video Ustadz, share link YouTube. Nah, itu cara orang cemen. Berdebat. Wong mantep tuh apa? Nih, lihat baca. Ada di salah satu grup yang ana pun nggak berani komen. Grup itu grup umum entah apa, grup kita atau apa kan. Terus yang itu tuh ya biasalah orang-orang salafi ini, kita kadang di grup umum tuh bantah-bantah. Sok nampakkan apa? Nampakkan itu dakwah, sampaikan hak. Ingat di grup umum tuh kadang ada kiai. Diputukannya kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan, sehingga anak ya, membolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Ini Ibnu Taimiyah. Jelas. Benar. Ibnu Taimiyah. Nah, memang anak tak hobi komen. Tipe kita bukan orang yang suka berdebat ya di medsos itu. Lihat benar Ibnu Taimiyah. Baca-baca adonian. Nih, antum salafi. Ya, gulung tikar. Antum baca Mulakhas Fiqih, ya, Syekh Shalih Fauzan di awal-awal bab jenazah. Ada bab jenazah, antum baca. Di situ Syekh Shalih Fauzan menyatakan istihbab sunnah membacakan surat Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia. Tuh. Ini ada orang mau mati, mau sekarat, antum bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Gimana? Antum? Fauzan bro, Fauzan. Pening kepala juga antum. Ya. Sebagian ustadz ketika belajar baca kitab ini, ya, dari Faza itu, Ustadz Muhammad Rofi, siapa Ustadz Dika itu ketika waktu itu belajar sama anak lihat ini. Lihat Syekh Fauzan mengatakan istihbab qiraati surat Yasin ala man ihtadara, bagi orang yang akan mati. Antum. Pening pala pula antum. Belum lagi kalau antum dikeluarkan khilafnya ulama, yang ada khilaf di kalangan para ulama hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah mati. Ada orang sudah mati, antum bacakanlah bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Ya enggak? Pening pala lagi itu. Makanya kalau jadi salafi itu jangan tanggung-tanggung. Ya enggak? Jadi salafi jangan tanggung-tanggung, jangan salafi cuma cingkrang. Karena tanggung-tanggung itulah antum akan dimuter-puterkan sama orang. Ya. Nah, kalau tanggung dia rahimallahu imra'an. Ya. Idza takallama bi'ilmin wa idza sakata bihilmin. Diam itu jauh lebih baik. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan min qillati fiqhi ar-rajuli ayyuqallida dinahu ar-rijal. Masyaallah ya. Apa kata Imam Ahmad? Min qillati fiqhir rajuli, termasuk bentuk dikitnya fikih seseorang, dikitnya ilmu seseorang, dikitnya tingkat pemahaman seseorang, ayyuqallida dinahu ar-rijal. Tatkala dia mentaklidkan agamanya kepada tokoh tertentu, pada orang, pada person. Ini menunjukkan ilmunya dangkal. Jelas? Tepat nggak ucapan Imam Ahmad ini rahimahullah ta'ala, Paroni? Tepat. Tanda ilmu orang itu dikit, suka taklid. Ya begitu tidak? Pokoknya kalau dia gawenya cuma manut, itu ilmunya sedikit. Ya, mohon maaf, itulah orang yang al-jahil. La ya'rif annahu jahil. La yadri wa annahu la yadri. La ya'rif annahu la yadri. Atau istilah lain, kemarin ada status dari si Idil atau Syu'bah, status WA-nya, ya. Ini orang la yadri. Wa la yadri annahu la yadri.
Faham? Ini orang la yadri. Ini orang yang enggak tahu, tapi dia enggak tahu kalau dia tuh enggak tahu. Parah enggak? Parah. Nah, itu yang lebih parahnya lagi. Ya. Wa qala Bishr ibn al-Walid, berkata Bishr ibn al-Walid, qala Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, la yahillu li ahadin ay yaqula maqalatana hatta yu'lam atau hatta ya'lam min aina qulna. Kata Abu Yusuf di sini Abu Yusuf Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seseorang ayyaqula maqalatana, untuk berpendapat dengan pendapat kami, hatta ya'lam min aina qulna, sampai dia tahu dari mana kita mengambil sumbernya, dari mana ucapan kita ini tadi. Tidak boleh, apalagi dalam bab kehormatan seseorang. Cuman manut ustadz saja, itu kata ustadz fulan, si Alan itu tadi manhatnya abu-abu. Dari mana tahu abu-abu? Buktikan apa bentuk abu-abunya tadi. Itu loh akhtoknya dia begini-begini. Begitu, jangan taklid. Apalagi ente belajar di luar negeri, sampai ada yang pernah belajar di Duarul Hadis negeri Yaman dengan mengatakan apa kata Ustadz fulan, sami'na wa ata'na. Ngeri sekali, merinding anak dengernya. Ini lulus dari Jamiah Islamiyah juga sama. Taklid buta, manut kepada orang yang apa? Orang yang juga jauh lebih berilmu dibandingkan dia. Kalau kepada Imam Malik saja kita tidak boleh taklid, apalagi kepada orang yang belakangan ini tadi. Difahami? Manut merupakan aib bagi orang-orang yang belajar di luar negeri, mau di Duarul Hadis Yaman, mau belajar di Jamiah Islamiyah, mau belajar di Ummul Qura di Mekah, dimanapun, depan masyayikh. Kalau pulang ke Indonesia membangun agama dia, manhaj dia, taklid kepada ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, itu namanya masih bodoh. Belajar selama ini belum meresap. Difahami? Nah, itu poin penting ya ikhwan. Bangun prinsip, jangan taklid. Antum bangun prinsip, ambil sumber referensi. Apalagi taklid dalam bab apa? Al-jarh wa ta'dil, bersikap begini, boikot, hajar dan yang lainnya. Antum bangun dengan prinsip apa? Taklid. Kalau antum memandang orang yang antum lihat tadi khoto ala akhta'in, antum datangi, nasihati, falyuballighu, sampaikan kepada dia, indaka akhta' kadza wa kadza, fa ana uridu minka an-nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala, aku ingin nasihat pada engkau lillahi subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tansahuhu ya wa takshif akhta'ahu, engkau nasihati, engkau bongkar kesalahan-kesalahan dia. Itu yang tepat. Cuma sekedar ngomong ya, dia tuh begini, mana buktinya? Ya enggak? Yang lebih parah lagi yang ngomong ini tadi, orang yang bersama dia pun terkadang tidak merekomendasi dia. Ya. Nah, itu yang lebih parah lagi. Namanya apa? Al-majruh yajruh. Orang yang majruh dijarah, menjarah, paham? Dia menjarah orang tapi dia sendiri apa? Majruh. Dalam bab sekarang ini banyaknya yang namanya taklid ini tadi. Jangan antum taklid, makanya belajar. Wa anil Haytham ibni Jamil, berkata Haytham ibnu Jamil qala qultu li Malik ibni Anas, aku pernah berkata kepada Imam Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kunyanya semuanya Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah, namanya An-Nu'man ibnu Thabit, kunyanya siapa? Abu Hanifah. Kata Al-Haytham ibnu Jamil, ya Aba Abdillah, inna indana qauman wada'u kutuban, sesungguhnya di kalangan kami, di sisi kami, ada suatu kaum yang menulis, membuat kitab ya. Yaqul ahaduhum, salah seorang dari mereka mengatakan, haddatsana fulan an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bikadza wa kadza.
Dia mengatakan di buku tersebut, haddatsana fulan an Umar ibn Khattab dengan demikian. Wa haddatsana an Ibrahim bikaza wa ya'khudh biqauli Ibrahim. Kemudian dia menyampaikan juga telah menyampaikan hadis kepada kami dari Ibrahim, dan dia mengambil pendapat Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai. Difahami? Faham? Abu Zainul Paroni? Faham kisah ini tadi? Ada orang, Al-Haytham ibnu Jamil bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, Abu Abdullah, nih di tengah-tengah kami ada sekelompok orang menulis buat suatu buku, ya. Di buku tersebut tertulis haddatsana fulan an fulan dari Umar bin Khattab. Ada juga haddatsana fulan wa fulan an Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai. Wa ya'khudh biqauli Ibrahim. Namun dia lebih mengambil pendapat Ibrahim. Umar bin Khattab siapa? Sahabi. Ibrahim siapa? Tabi'in. Qala Malik, apa kata Imam Malik? Wasahha indahum qaulu Umar. Apakah sahih ucapan Umar tersebut? Sahih apa tidak? Qultu innama hiya riwayatun kama sahha indahum qaulu Ibrahim. Ya. Kata Al-Haytham ibnu Jamil, aku katakan, sesungguhnya itu adalah riwayat sebagaimana yang telah sahih juga di sisi mereka qaul Ibrahim. Maksudnya apa? Ucapan Umar itu sahih. Itu riwayat yang sahih sebagaimana sahih juga riwayat Ibrahim. Berarti apa? Ya, riwayat dari Umar itu sahih, riwayat dari Ibrahim juga sahih. Namun mereka lebih ngambil pendapat siapa? Ibrahim. Faqala Malik, apa kata Imam Malik? Haula yustatabun. Mereka ini layak untuk dimintai taubat. Istilah para ulama, kalau ada istilah yustatabun, ini identik dengan istilah apa? Dengan hukum bunuh. Ya, penggal, suruh taubat. Kalau enggak, penggal kepalanya. Bunuh, itu maknanya. Jelas ya, ikhwan? Nah, ini asar disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam. Faqad sarraha Malikun rahimahullah bi anna man taraka qaula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu li qauli Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah annahu yustatab. Sungguh Imam Malik telah menegaskan bahwasannya siapa yang meninggalkan ucapan Umar lalu mengambil ucapan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai annahu yustatab, orang ini layak disuruh taubat. Ya. Jelas? Bayangkanlah Pak, ada ucapan sahabi, ucapan tabi'in. Tatkala orang lebih milih ucapan tabi'in dibandingkan ucapan sahabi, layak disuruh taubat. Ya. Fa kaifa biman taraka qaulallahi wa rasulihi liqauli man huwa duna Ibrahim au misluhu. Terus bagaimana dengan orang yang meninggalkan firman Allah, meninggalkan sabda Rasul untuk pendapat yang dibawa Ibrahim atau yang setara dengan Ibrahim? Jelas Pak Rani? Nah, kadang sebagian kita ada di salah satu grup WA. Jadi ada faedah yang kita sampaikan, kita bacakan buku tentang puasa. Mungkin faedah itu belum nyampai kepada ikhwan-ikhwan karena dangkalnya ilmu. Ya. Kita nukilkan waktu itu karena dangkalnya ilmu mereka mengatakan, caknya belum pernah dengar yang cak ini tuh. Ya. Dianggap ilmu baru, janggal. Cari, barulah ketemu
rekaman videonya Ustadz Firanda, ada yang nge-share, oh iya baru sama, betul berarti. Nah itulah tadi kita ya ikhwan, ya enggak? Karena kurangnya ilmu kita tadi, kadang untuk membenarkan suatu pendapat salaf, ya, karena mungkin yang nyampaikan tadi tidak senior, ya, akhirnya kita harus cari dulu penguatnya apa, dari kalangan ustadz kita yang lebih senior. Difahami? Nah inilah kadang musibahnya di kita tadi. Alhamdulillah ada. Gimana kalau enggak ada? Ya enggak? Ribet juga ya. Nah itu tadi. Pentingnya belajar ya ikhwan. Ya belajar. Antum talabul ilmi syar'i itu hukumnya wajib di zaman sekarang ini tadi. Wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu kajian kitab ini. Insyaallah masih ada waktu kita lanjutkan bab puasa dari kitab Syekh Muhammad Ibn Hizam.